Assalamualaikum suhu. Gimana kabarnya suhu? Sehat? Alhamdulillah suhu. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan murah rezekinya ya suhu. Amin. Saat ini kita mau mengganti flexible switch ya, switch on off dari HP Samsung A6. Pertama kita proses pemasangannya agak sulit nih ya suhu ya, karena harus membuka layar. Yang rusak sepele ya suhu ya, hanya tombol on off saja yang tidak berfungsi, keras luar dalam ya suhu. Rencananya kita hanya mengganti switch on off nya saja ya, tanpa harus ganti satu set dengan fleksibel. Jadi untuk tombol luarnya rencananya juga kita akan rombak ya suhu ya. Rombak dengan tombol yang ada dengan kita ya. Kita proses dulu untuk pembukaan layar ini ya suhu ya. Berisiko tinggi. Layar AMOLED masih bawaan original. Jadi kalau sempat salah buka, cacat, dan kecelakaan kerja lainnya ya nombok ya kita ya suhu ya. Nombok layar, bukannya dapat nota malah nombok ya. Untuk proses pengerjaannya pelan-pelan saja ya. Dan ini videonya saya tujukan untuk pemula ya suhu ya. Untuk pemula yang mendapatkan kasus yang sama seperti saya ini, maupun fleksibel on off, volume, cas-casan, mic, itu dan kasus mesin lainnya, itu memang proses servisnya melalui layar ya suhu ya. Membuka layar duluan untuk tipe-tipe J6, J7 Plus, Samsung A6 seperti yang saya kerjakan ini, dan banyak tipe-tipe Samsung ya yang modelnya harus membuka layar dulu baru ketemu mesin ya. Proses pembukaan LCD ini yang paling penting ya untuk tipe-tipe Samsung yang harus membuka layar dulu baru bisa membagusin mesin dalamnya, baru ketemu mesin. Ya, kalau untuk pemula kita buka layar ini dulu baru kita bisa melihat baut. Dari baut itulah kita baru jumpain mesin ya untuk tipe-tipe Samsung seperti ini ya. Dan ini proses pembukaan pelan-pelan saja ya suhu ya. Pelan-pelan dan menggunakan cairan thinner, alkohol juga bisa, atau yang lebih bagus lagi sih minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih itu tidak prosesnya memang agak lama tapi aman ya. Aman, tidak merusak warna ataupun meresap ke layar ya. Kalau thinner atau alkohol ini bisa meresap ke layar ya kalau kita terlalu banyak mengasih cairannya, supaya memudahkan pembukaan itu bisa merembes dia atau masuk cairannya itu ke layar. Jadi mohon pelan-pelan saja ya. Bahasa Jawane alon-alon asal kelakon ngono lah. Jadi agar lebih memudahkan lagi kita panasin ya. Kurang apabila keras sudahan,
kita panasin lagi ya suhu ya. Kita panasin lagi layarnya, bisa menggunakan espalator seperti punya saya, atau menggunakan blower, atau juga bisa menggunakan hair dryer ya, dengan alat seadanya saja. Ini saya membuka dengan alat seadanya aja ya, menggunakan plastik yang tipis ya, bekas anti gores ya. Jadi tipis dia plastiknya, jadi berguna juga untuk membuka layar ini. Dan juga kaleng tipis juga itu yang saya gunakan itu juga bisa ya, untuk penyongkelan pertama saja ya. Dianjurkan tidak boleh menyongkel seperti ini untuk menggunakan itu. Ini tidak boleh menggunakan ini untuk membuka keseluruhan layar. Cuman dianjurkan untuk membuka selanya aja ya, untuk biar bisa masuk plastik atau mika tipis yang mau kita gunakan untuk membuka layar ya. Kita congkel seperti ini, pelan-pelan saja. Pelan-pelan congkel, baru masukin mikanya lagi ya. Tidak dianjurkan untuk membuka layar semua menggunakan kaleng tipis seperti itu ya. Gunanya untuk mencongkel saja, mencari sela supaya bisa masuk ya ke sela-sela layar itu. Karena layar Samsung ini lemnya itu di tengah-tengah sangat keras, lem bawaan ya, lem ori itu sangat keras, sangat lengket ya. Jadi susah kita untuk membukanya itu, harus dengan ekstra hati-hati ya. Karena fleksibelnya di pertengahan ya, di pertengahan dari atas ya. Kalau dia dari bawah ya setengahnya lah. Itu fleksibel LCD-nya ya, atau fleksibel layarnya itu ada di tengah, di sudut sebelah kiri ya. Daerah sini nih ada fleksibel LCD ya. Awas jangan sampai fleksibel LCD-nya itu koyak atau robek ya. Kalau kira-kira nyangkut keras, itu besar kemungkinan nyangkut ke layar ya. Jangan dipaksa ya, dicari selanya dulu. Kalau ada terbuka renggangan sedikit bisa dilihat ya, dilihat. Kalau belum ada ya, dicoba buka lagi pelan-pelan seperti yang ada di dalam video ya, yang saya kerjakan. Proses masih sangat keras ya suhu ya. Jadi kita coba panaskan lagi ya, karena udah dingin kembali dia ya. Udah dingin kembali, jadi kita panaskan lagi ya, supaya memudahkan kita untuk membuka lem bawaan. Nah, setelah kita panaskan, kita coba bantu dengan alat cepit kaca ini ya. Untuk membantu menarik layar aja ini ya, bahan penjepit kaca ini. Karena kita harus dapat selanya dulu. Kalau udah dapat selanya, insya Allah mudah membukanya ya. Sela lem yang di pertengahan layar itu, untuk Samsung itu lemnya di pertengahan layar itu sangat sulit ya, sangat keras lem bawaan itu. Beda sama lem kita nih suhu. Lem bawaan ini memang 3 kali lebih kuat daripada lem double tip yang biasa kita beli ya. Pelan-pelan kita cari selanya. Masukkan mikanya lagi kembali, plastiknya. Pelan-pelan saja, karena ini di bagian LCD yang sebelah kiri ya suhu ya, dari tangan kiri saya. Jadi kita ini bisa panjang mikanya masuk ya. Jadi kita kasih cairan lagi ya suhu ya, biar
lebih mudah ya membukanya ya. Nah, kalau sudah dapat celah begini, kita perlahan-lahan terus tembuskan sampai ke tengah, sampai dia antara kiri dan kanan itu sudah ketemu ya, lemnya itu bisa terbuka. Nah, ini saya ulangin lagi untuk proses pembukaan Samsung ini, kerusakannya sepele, resikonya sangat besar. Biayanya kalau kita bandingkan dengan harga layarnya ya nggak sebanding biaya servisnya ya. Karena ini memang untuk pemula ya sebagian dari pekerjaan kita ya, semua kerjaan itu ada risikonya ya. Nah, kalau ini nih resikonya lebih tinggi gitu aja sih. Karena kita harus resikonya ini mengganti layar apabila layar rusak ya. Ini pelan-pelan kita angkat seperti ini. Pelan-pelan bisa ketemu selah ya. Nah, kalau nggak ketemu kita coba posisi lain lagi. Pertengahan kita cepit lagi. Pindah lagi ya di mana dapatnya. Kalau sudah dapat selanya, ya mudah-mudahan bisa terbuka ini ya. Ya, kita pelan-pelan saja kita angkat. Ini cepitan yang saya gunakan ini juga bisa untuk sebenarnya untuk iPhone ya, untuk membuka layar iPhone manual ya. Buka layar iPhone manual, saya biasa menggunakan ini. Nah, kalau sudah dapat selanya gitu masuk layarnya, kita lanjutkan lagi untuk proses pembukaan pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk proses pembukaannya, pelan-pelan saja. Nah, kalau bisa kita tembuskan begini itu lebih bagus. Tarik ke bawah pelan-pelan. Kita kasih cairan pembuka dulu ya. Agar dia bisa lunak lem dari bawaan layar ini ya. Pelan-pelan. Nah, kalau sudah kita kasih cairan seperti ini, itu biasanya nggak langsung lunak deh ya. Tapi kita coba pelan-pelan kan dia terangkat apa lemnya sedikit demi sedikit kan terangkat gitu. Pelan-pelan saja karena di areal tangan saya yang sebelah kiri itu areal fleksibel layarnya di situ ya, di dekat-dekat pertengahan itu ya. Nah, diangkat seperti ini, cepitannya ditarik di kedua sisi, dia nyangkut. Kita simpan dulu untuk cepitannya. Ini sudah mau sampai bawah soalnya ya. Sudah mau sampai bawah. Jadi kita angkat dulu, tarik dulu apa ini, kita cari selanya lagi ya. Soalnya kalau kita lanjutkan ke apa, takut mengoyakkan fleksibel LCD ya. Kita kalau lanjutkan sebelah kiri. Jadi kita mulai dari kanan aja. Kalau kanan sudah mulai tembus sampai bawah, baru kita lanjutkan yang sebelah kiri lagi ya. Pelan-pelan aja ya. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan lagi sampai bawah.
Nah, untuk bagian bawah ini ada fleksibel layar, di situ ada fleksibel jalur touchscreen juga ya. Jangan sampai sobek karena membahayakan ya. Tuh karena terlalu susah tadi bagian bawah, jadi saya panaskan lagi ya suhu ya. Proses pemanasan tidak saya perlihatkan lagi tadi ya, karena memakan durasi yang cukup lama. Jadi setelah ini hasilnya yang setelah saya buka panaskan dan layar berhasil terbuka. Dan di dalam layar itu ada fleksibel, pengunci fleksibel ya, baut pengunci fleksibel. Jadi itu kita buka dulu. Setelah kita buka baut pengunci fleksibelnya, baru kita lanjut buka fleksibel layarnya ya. Sebelumnya kita tes dulu ataukah ada cacat di bagian layar. Jangan senang dulu ya suhu ya. Karena kalau belum kita tes gini, belum tahu kita keadaannya bagus atau cacat ya. Setelah berhasil dibuka, kita tes lagi. Dia masih normal atau tidak sentuhannya. Kita masih sepertinya masih normal sentuhannya, nggak ada masalah. Aman. Coba kita tes melalui panggilan bintang pagar, kosong bintang pagar ya. Kita tes dulu warna red, lalu ketuk lagi, kita tes lagi warna grey, ketuk lagi, kita tes warna blue. Aman ya. Baru kita tes coba touchscreen-nya ya, suhu ya, sampai penuh atau ada yang putus. Ternyata aman, tidak ada kendala untuk di touchscreen. Kalau dia tidak bisa penuh, dia nggak bisa balik ke sini, tampilan sini ya tuh. Berarti ini udah bisa tuh, berarti mantap ya su ya, nggak ada masalah. Oke, kita matikan lagi handphonenya. Kita lanjut proses pengerjaannya suhu ya. Untuk proses pengerjaan switch on off ini saya tidak mengganti fleksibelnya satu set ya suhu ya. Saya hanya mengganti switchnya saja. Switch dari fleksibel on off-nya ya. Jadi kita amankan dulu layarnya. Kita buka bautnya dulu. Nah, untuk proses pengerjaannya ini saya percepat ya videonya suhu ya. Karena proses pembukaan dan pengerjaan ini apanya cukup memakan waktu durasi yang lama ya. Jadi untuk mempersingkat video saya cepat kali 5 ya suhu ya. Jadi ini proses penggantian fleksibel ya, saya percepat ya. Mungkin suhu-suhu dan pemula udah tahu cara menggantinya. Hal yang paling penting untuk membuka memperbaiki fleksibel on off ataupun fleksibel volume atas bawah, konektor cas, kerusakan-kerusakan ringan seperti mic, baterai, nah itu prosesnya harus dari layar ya suhu ya. Jadi itu yang paling penting yang tidak saya percepat, karena disitulah letak kesabaran kita dalam mengerjakan sesuatu ya suhu. Ketelitian, kecermatan di layar itu ya suhu ya. Ini saya percepat videonya ya suhu ya. Ini saya menggunakan relief ya. Saya menggunakan
Untuk tombolnya saya menggunakan itu relief lem UV ya, UV yang warna putih. Tidak menggunakan lem lem Korea ya yang itu. Memang sih lebih cepat itu, lebih tahan ya. Cuman kita karena ada rem UV ini kayaknya lebih simpel menurut saya ya. Menurut saya ini lebih simpel aja. Lebih simpel dan cepat ya prosesnya. Dan kita bisa membentuknya sesuai dengan posisi aslinya atau dengan yang aslinya ya. Kalau pakai lem UV ini ya. Nah, ini proses pemasangan fleksibelnya dan tombol luarnya ini ya. Selesai sudah. Jadi sudah enak untuk dipencet. Nah, kita tes dulu ya suhu ya. Kita tes. Kita tes, jangan dibaut semua. Tes saja dulu. 2 baut kayaknya cukup ya. Sudah enak ya tombolnya ya. Tapi sepertinya tombol volume ini kena juga ya suhu ya. Keras. Nah, ini karetnya juga sudah luntur itu ya. Jadi sekalian saja kita perbaikin suhu daripada nanti 2 kali kerja. Jadi bagus kita perbaikin, kita tambah tarifnya. Itu aja ya suhu ya. Jadi inisiatif aja tuh. Karena kita tes tadi susah ya pencetannya ya kan. Bener karetnya udah habis. Jadi saya tetap pakai lem UV ini untuk volume ya suhu ya. Untuk volume kita bentuk posisinya. Nah, kita bersihkan tombol volumenya dulu, fleksibelnya itu. Nah, sambil menunggu tombolnya kering ya. Ini proses sudah kering, kita tambahin lagi dengan lem UV. Kita sinarin dulu dengan UV ya. Kita pasang lagi kembali. Kita tes dulu. Kira-kira sudah bunyi tek 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 gitu, kira-kira keras ya kita kurangin tadi. Kita kerok aja ya, kalau lem UV itu dikerok aja untuk nguranginnya. Sepertinya sudah lembut ya. Udah bunyi tek tek. Sudah lah tuh. Kita coba lagi ya suhu ya. Kita coba dulu. Hidupin lagi handphonenya. Kita tes lagi volumenya. Keras lagi tidak. Sudah enak ya suhu ya. Atas bawahnya udah enak ya. Kita matikan lagi. Kita lanjut pemasangan ya. Ini sudah selesai untuk tombol on off. Kita ganti switchnya saja. Nah, untuk tombol volume itu hanya karetnya saja ya yang lepas ya. Jadi untuk proses pemasangan lem layarnya dan masang layar mungkin suhu dan pemula udah pada tahu ya. Jadi yang inti dari video ini adalah membuka layarnya saja ya. Yang saya tunjukkan, yang saya tidak percepat karena keahlian kita berada di situ ya sebagai teknisi ya suhu ya. Di pembukaan layar Samsung ini memang terkenal luar biasa keras ya lem dari bawaannya itu. Lem double tip itu suhu ya. Tapi kerasnya beda banget sama lem mahal yang double tip yang mahal yang kita beli masih kalah dengan double tip bawaan pabrik Samsung ini. Luar biasa ya suhu. Oke suhu semuanya tombol tombol on off
awalnya itu tidak ada ya suhu hilang ya, karena memang saya rusak sebelumnya. Saya kira masih bisa diperbaikin dari luar, ternyata tidak bisa ya, karena switch-nya itu sudah hilang ya suhu ya. Switch-nya itu sudah hilang dan tidak bisa kita rombak dari depan atau luar menggunakan Microsoft pun tidak bisa ya, karena